Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Remando Saputra, NIM 2018 040 1050, ingin menyampaikan tentang bisnis plan. Yang saya sampaikan akan yaitu tentang pengertian, manfaat sampai dengan tujuannya. Apa sih itu bisnis plan? Nah, teman-teman, sekarang di blog ini saya akan sedikit membahas tentang bisnis plan menurut saya. Pengertian bisnis plan. Bisnis plan adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Nah, pengertian bisnis plan itu sebenarnya lebih bertuju untuk kayak kita membuat suatu tahap-tahap bisnis, tahap-tahap awal bisnis, dimana kita bisa membayangkan tuh masa yang akan datang dengan bisnis yang kita jalani. Nah, yang kedua tuh terus ada manfaat bisnis plan. Bisnis plan, tujuan bisnis menjadi lebih jelas. Maksudnya tujuan bisnis menjadi lebih jelas adalah manfaat yang pertama ketika kamu merencanakan bisnis plan adalah suatu merencanakan strategi dan berencana awal bisnis kamu. Jadi di sini nih teman-teman bisa membayangkan dulu tujuan bisnis teman-teman tuh apa, bisnisnya apa, terus bisa tuh dibuat step-step untuk membuat bisnis, tahap step-step awal buat bisnis, supaya biar kita tahu biar kedepannya itu seperti apa ini bisnis. Nah, yang kedua tuh ada prioritas, kamu akan lebih masuk akal. Di sini kamu belajar untuk menentukan prioritas terhadap bisnis kamu. Menerapkan prioritas ini memang sepele namun sangat penting, karena jika kamu fokus kepada prioritas yang sudah kamu tetapkan sejak awal, maka bisnis kamu akan lebih cepat berkembang. Jadi di sini nih yang saya kutip, teman-teman tuh harus punya konsisten dalam berbisnis. Bisnis apa? Nah, apalagi konsisten tuh kan terdiri dari apa yang kita sukai. Kita bisa mengkonsistenkan bisnis kita di bisnis awal kita itu dengan kita harus fokus. Jadi jadikan bisnis kamu ini suatu prioritas dalam hidup kamu, walaupun kamu belum mempunyai cabang atau masih bisnis awal. Terus yang ketiga ada bisnis plan akan meminimalisir resiko gagal. Ya, ini kan menurut saya ini lebih untuk kita tuh membaca perhitungan ke depan, biar kita tuh rugi pasti ada dalam suatu bisnis, tapi yang kita cari kan adalah keuntungan terutama kan. Tapi dengan kita membuat bisnis plan ini tuh kita akan meminimkan risiko gagal, karena yaitu tahap-tahap sebelumnya kita harus konsisten apa tujuan kita berbisnis. Nah itu. Terus bisa yang keempat ada memprediksi masa depan. Ya ini sih sifatnya subjektif, namun tidak menutup kemungkinan prediksi kamu dapat realisasikan. Tentu saja peramalan tersebut harus dilakukan dengan adanya riset atau survei, dapat dituangkan dalam strategi. Maksudnya jadi masa depan kalian tuh udah kebayang, misalnya tujuan kalian berbisnis pengen mendapatkan profit yang lebih, ya itu udah ada dalam bayangan Anda, dan itu harus memang dalam suatu bisnis plan kalian harus punya prediksi masa depan. Terus yang kelima, mencari sumber dana. Dengan memiliki bisnis plan yang detail, maka kamu dapat mengetahui informasi yang akurat yang berhubungan dengan permodalan usaha. Hal ini dapat kamu gunakan sebagai media untuk mendapatkan investor atau penanaman modal bersedia membantu kamu dalam mengembangkan bisnis kamu.
Terus di sini langsung aja kita ke komponen bisnis. Nah, komponen bisnis ini tahap awal kamu mikirkan ya. Bukan menuju ke goal juga, tapi ini adalah tahap-tahap komponen yang paling awal sih. Nah, saat di sini ada 6 ada 6. Saya akan jelaskan dari nomor 1 dulu ya. Nama bisnis Anda. Nah, nama bisnis Anda ini menurut saya harus menarik apabila jika kalian seperti menjual yang sangat berkebutuhan tinggi lah, seperti pakaian, makanan, atau alat hobi masa kini. Tapi mungkin kalian harus punya suatu nama toko atau nama brand kalian sendiri itu dengan kata-kata yang unik, yang gampang diingat, sehingga punya daya tertarik sendiri setiap orangnya. Yang kedua tuh ada tujuan, visi, dan misi perusahaan Anda. Setiap perusahaan atau bisnis pasti memiliki tujuan. Anda tulis secara visi misi Anda. Nah, visi ini bertujuan besar sih lewat bisnis Anda. Yang ketiga ada analisa produk atau jasa dalam bisnis Anda. Di sini kalian menganalisa bisnis Anda, detail tentang produk atau jasa yang kalian jual. Jelas juga ada kapasitas produk Anda dalam sebulan seberapa banyak yang keluar ataupun produksinya, dan bagaimana strategi yang akan Anda lakukan untuk memenuhi target produksi Anda. Jangan lupa untuk menjelaskan kelebihan produk Anda yang tidak dimiliki oleh pesaing lain. Yang keempat, target market bisnis Anda. Di bagian ini Anda harus menjelaskan secara spesifik target market seperti apa yang kamu pengen ada pasarnya. Kamu membuat baju, misalnya baju tuh ingin bermotifnya aneh-aneh, yang bermotif atau bermodel yang hanya kamu milikin, tapi ini bisa menjual buat masyarakat. Nah, salah satunya ya seperti itu, target market bisnis. Nah, yang kelima ada strategi pemasaran. Yang bisa saya tahu sih, analisis target market ini sangat penting di zaman era sekarang ya, karena sudah ada banyak online shop atau penyedia jasa online shop gini, seperti Tokopedia atau Shopee atau apa. Terutama di online shop bisa lebih tinggi ketika di Instagram. Nah, jika kalian memang kebayang barang yang kalian sudah produksi tapi belum ada pasarnya yang sudah kalian buat, kalian bisa mempromosikan itu di online shop seperti Instagram. Kalian mungkin membutuhkan modal sedikit untuk kalian bisa mengendorse salah satu selebgram yang bisa membuat feedback dalam bisnis kalian, terus bisa setiap minggu rutin memberikan giveaway barang itu. Modal awal kita sebelum bisnis kalian itu menjadi usaha yang akan berkembang nantinya. Terus yang keenam ada analisa keuangan. Nah, ini bagian terpenting dalam bisnis plan. Maka kedepannya bisnis Anda akan semakin benar keuangannya. Karena itu pastikan Anda teliti dan realistis menyusun analisa keuangan. Dalam analisa keuangan ini nantinya Anda akan menulis berapa siapa modal yang Anda butuhkan untuk memakai bisnis Anda yang mencakup 1. Biaya produksi, biaya marketing, biaya sewa, pengadaan alat untuk usaha, tempat produksi atau alat-alat selainnya, biaya transportasi, termasuk jika bisnis kalian berjalan dengan lancar, kalian membutuhkan karyawan, dan karyawan pasti membutuhkan gaji. Nah, mungkin itu adalah
salah satu bisnis plan versi saya sih, karena bisnis plan ini sangat berguna buat kita yang ingin membuat bisnis di tahap awal. Nah, kalian bisa punya pemikiran untuk berpikir ke depannya. Ya teman-teman, itu adalah hasil artikel dari saya tentang bisnis plan. Intinya bisnis plan itu menurut saya penting untuk memulai tahap awal dalam berbisnis, untuk kita bisa membuat perencanaan dalam berbisnis, sehingga kita tuh bisa membayangkan bisnis kita tuh bisa sampai berkembang apa. Nah, saya akan akhiri. Terima kasih sudah melihat video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ketik yang saya buat. Saya Aldi Reman Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.